konsekuensi, betul? Ada konsekuensi. Mau surga Firdaus terus gimana? Caranya bagaimana? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, kemudian apa jawabnya? Udah. Gimana caranya? Ya pokoknya sholat, ngaji, segala macam. Enggak gitu. Yang namanya surga apabila disebutkan secara spesifik di dalam Quran, maka ingat, surga itu ingin menunjukkan kekhususannya. Kalau dia menunjukkan kekhususannya, pasti kemudian ada syarat-syaratnya. Kita mau beli motor misalnya, mau beli motor. Motor ini kemudian ada iklan gitu ya. Beli motor cash dapat hadiah TV misalnya. Di bawah kecil ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Pasti ada itu. Ya kan kecil-kecil sengaja ditulis biar nggak kelihatan. Biar orang masuk dulu. Nah kalau surga enggak kecil-kecil, syaratnya gede ditulis. Dalam Quran jelas. Kalau mau Firdaus, kata Rasulullah SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, kata Rasulullah, maka ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepada aku, maka tempatnya di surga bersamaku. Satu hadisnya, dalil. Kita ini agama dalil, pegang dalilnya dulu. Itu kan hadis dan Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya di diri Rasulullah SAW itu ada contoh-contoh yang baik, suri tauladan. Nah ini menarik nih, uswah. Ini ada imam masjid Al-Mukhlisin, pasti tahu. Ada dua riwayat masalah ini. Ini dibacanya uswah atau iswah. Ada yang pernah dengar masalah ini? Uswah atau iswah? Nah, ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dikatakan bahwa ini dibacanya uswah seperti yang di Quran, uswatun hasanah. Tapi ada juga riwayat dari Qasim atau dari Qalun, ya, dari Nafi'. Ini dibacanya iswah. Makanya teman-teman kita yang sekolah di Libya ke sana itu biasanya bacanya iswah. Nah ini apa bahasa Quran? Dua-duanya benar dan sahih hadis. Boleh dibaca uswah, boleh dibaca iswah. Kenapa? Karena di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suri-suri tauladan yang terbaik, yang sifatnya di atas. Kalau uswah itu kan domah, posisinya di atas. Maksudnya apa? Banyak hal-hal yang Rasulullah kerjakan, sunnah-sunnah Rasulullah yang kerjakan, yang kita kemungkinan tidak akan sanggup mengerjakannya. Contoh dalam sholat malam, pada saat Abdullah bin Mas'ud dan juga Hudzaifah al-Yamani bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimanakah sholat Rasulullah SAW?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "La tas'alan husnihinna wa kullihinna." Di jawaban majaz nih. Terjemahan bebasnya udah gak usah tanya-tanya deh, sholatnya bagaimana, bagus banget pokoknya. Antum gak bisa ngikutin. Dua sahabat Abdullah bin Mas'ud yang bacaan Qurannya luar biasa, yang diminta oleh Rasulullah membacakan Quran kepadanya. Yang Abdullah bin Mas'ud ini kalau baca Quran, pada saat beliau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru itu aja, itu angin bertiup keras, pohon-pohon bergoyang-goyang. Beliau tutup lagi Qurannya, anginnya berhenti. Nyambung lagi, dibuka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang lagi, ditutup lagi, kaget beliau. Ada apa ini? Takut beliau kemudian mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok saya baca Quran ini pohon bergoyang-goyang, angin bertiup-tiup, ini ada apa? Rasulullah tersenyum dan beliau berkata, seandainya engkau dapat melihat itu malaikat sedang turun berebutan ingin mendengarkan bacaan Quran, Allah merinding dari. Nah Abdullah bin Mas'ud gak mungkin, kayaknya Rasulullah mengerjakan suatu amalan yang beliau gak bisa ngikutin, apalagi sholat malam. Penasaran, beliau berdua Hudzaifah al-Yamani ikut sholat di belakang Rasulullah. Allahu Akbar. Rakaat pertama Rasulullah baca Al-Baqarah sampai beres.
Kedua sahabat udah siap-siap mau ruku, Rasulullah lanjut lagi Al-Imran, gajah di ruku terus sampai 100, sampai 200, sampai beres. Siap-siap mau ruku lagi, masih lanjut lagi An-Nisa sampai ayat 176. Baru setelah itu Rasulullah ruku. Itu baru rakaat pertama. Alhamdulillah, keesokan harinya kedua orang sahabat ini gak ikut lagi. Ikut lagi di belakang Rasulullah. Pada saat ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau gak ikut lagi? Jawaban beliau, bukan saya tidak sanggup. Kita harus percaya sahabat, ya sanggup pasti. Mungkin kalau saya ditanya sama antum, kau gak ikut lagi, pegel, udah pasti itu satu. Bengkak-bengkak itu udah pasti. Ya, kalau selain itu bohong aja jawabannya. Ya pasti. kita harus paham dengan kemampuan kita. Rasulullah ini manusia yang terbaik, ya wajar beliau sanggup. Nah, para sahabat melihat wajah mulianya Rasulullah, wajar juga kalau sanggup. Tapi jawaban beliau, bukan saya tidak sanggup, tapi karena khawatir tidak khusyuk, karena selalu menebak-nebak kapan rukuknya. Di sahabat, gimana kita? Allah, imam sini udah bacanya bagus ya, panjang, mulai tambah panjang, jamaah bubar. Pas sholat di depan aja bacaannya cepat. Nah ini kejadian sama Ustadz kami Maki, punya anak di pesantren yang paling besar. Beberapa hari sholat di masjid kita ini gak kelihatan. Ditanya, sementara masjid itu kita pasangin CCTV yang bisa dilihat langsung dari rumah beliau. Uminya lihat nih, kok Kang Maki gak ada tampangnya. Tanyalah ke kita. Di sana ada Ustadz Fauzi, ada Ustadz Asep, ada Ustadz Taufik, asatid, murid-murid dari Ustadz Abdul Maki termasuk saya. Mas, beliau tanya, ngeliat Kak Maki kan dari sholat tarawih bareng-bareng? Wah, saya gak perhatiin. Kata Afal, kayaknya gak ada beberapa hari. Wah, gawat ini. Anak kiai, rumah depan masjid. Gak pernah kelihatan sholat tarawih. Tapi bapaknya subhanallah gak mau turun. Waktu sahur sama-sama begini ditanya, Arya teh sholat tarawih di mana? Ditanya kan sama bapaknya. Ini sholat tarawih di mana? Wah, di masjid depan. Wah, keren imamnya bi, masya Allah. Ini ada imam, kita bilangnya imam besar masjid kecil. Kita bilang Ustadz Fauzi, imam besar masjid kita kecil, jadi imam besar masjid kecil. Wah, keren katanya gitu. Itu kan Ustadz Fauzi ya. Padahal beliau pernah ya, kalau nggak salah imam di sini ya. Masya Allah, kalau beliau baca ini kayak di Madinah kita berasanya. Saya kalau udah beliau baca ini nyaman gitu sholat di belakangnya, nggak pengen buru-buru. Nah ini ada imam lebih keren katanya, di depan, masjid depan. Wah, kayak apa nih imamnya? Kita nggak ngomong tapi kita penasaran. Alhamdulillah, Abi bilang, Mas, minggu depan saya kosong jadwal. Ayo kita sholat di tempat imam yang keren itu. Wah, ayo saya juga penasaran nih. Bismillah, berangkat. Minggu depan berangkat bareng sama anaknya berangkat. Allahu Akbar, sholat Isya aman, bacanya sudes, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu kalau sudes ya, ujungnya. Wah, enak. Masuk sholat tarawih, qiyamul lail, Al-Fatihah lancar. Masuk rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Jadi satu ayat langsung. Ini kejadian betul. Kita subhanallah. Ya kita ikut imam, ya ikut imam. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan, satu ayat boleh. 23 rakaat selesainya duluan. Kita pulang yang 11 rakaat di masjid kita masih lempeng, masih lanjut subhanallah. Akhirnya anaknya dimarahin sama Abi. Besok sholat di sini. Nah itu masalahnya sholat di sini lama katanya. Nah ini dia. Ini mental calon pemimpin masa depan kita. Ini bahaya. Kalau kemudian apa
Anaknya mah pengen sholat di masjid dekat rumah. Bapaknya bilang, nah kita sholatnya di sana aja. Kenapa? Kenapa Pak? Masjid dekat rumah bacaannya panjang. Bapak kan sibuk, masih ada ini, ada itu. Nah ini dia. Terus apa hubungannya dengan Ramadan? Di bulan Ramadan inilah kita mencetak, membentuk karakter-karakter calon pemimpin masa depan kita. Apa di bulan Ramadan yang gak ada? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Anas bin Malik, "Inna hadza syahra qad adrakum." Sungguhnya telah datang kepada kami suatu bulan. Bulan ini telah menghampiri kami. Maksudnya apa? Syahrul Ramadan allati unzila fil Qur'an. Maksudnya bulan Ramadan. Ya, bulan turunnya ayat Al-Qur'an. Dan kemudian apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya itu ada suatu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hadis ini ada sebabul wurudnya, ada kronologisnya. Jadi pada saat Rasulullah menghadap kepada para sahabat dan berkata, Rasulullah, wahai para sahabat, dahulu ada seorang Bani Israel. Seorang Bani Israel ini umurnya sudah mencapai 80 tahun. Selama 80 tahun ini Bani Israel ini, orang ini tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Siangnya dia jihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail. La yasnallaha tarafat ainin, bahkan enggak pernah maksiat sekejap mata pun enggak, kata Rasulullah. Mendengar perkataan Rasulullah ini, para sahabat menunduk bentuknya sedikit beda sama kita. Kalau kita biasanya, apalagi subuh-subuh, dengar hadis disampaikan, kita nunduk juga, ngantuk tapi bedanya sedikit. Kalau para sahabat nunduk juga sama kita, tapi sedih apa? Ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa umur umatmu ini baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Nah ini ada Bani Israel umurnya 80 tahun, gak pernah maksiat sekejap mata. Siangnya jihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail. Gimana cara kami mengalahkannya? Turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah ini dia. Asbabun nuzulnya ada, asbabun nurulnya ada. Tapi Rasulullah melanjutkan, man hurima khairaha faqad hurima khaira kullah. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka sesungguhnya dia tidak bisa mendapatkan semua kebaikan. Lagi-lagi ada reward, ada konsekuensi. Apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan sholat, maka kita akan dihitung sholat lebih baik dari 1000 bulan. Ngaji maka akan dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana kalau di bulan Ramadan, ya kita dengar ya, hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanah. Pernah dengar hadis ini ya? 2910 hadis Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Quran, maka baginya 10 kebaikan. Di mana alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini tidak berlaku pada saat bulan Ramadan, tidak berlaku hadis ini. Karena ada hadis qudsi yang mengatakan as-siyamu li, ya, barang siapa yang berpuasa, ini hadis qudsi, wa ana azibihi, akulah yang akan memberikan pahalanya, wal hasanatu bi asri amsalha. Di mana satu kebaikan itu bukannya 10 kebaikan, bukannya satu huruf ini bukan 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas 100 kebaikan, 10 kali lipat. Bayangin, alif lam mim 300 kebaikan hanya di bulan Ramadan. Sayang kita tak lewati bulan Ramadan ini dengan baca Quran. Padahal ahlak salafus saleh dulu Quran. Rasulullah Quran, nggak ada yang lain-lain. Dari Siti Aisyah, ya Rasulullah itu Quran berjalan. Nah, para pemimpin masa depan ini kalau disiapkan secara Islam
sebaik-baiknya. Ada apa? Ada 1 bulan penuh di mana anak-anak ini tanpa kita sadari mungkin Allah bentuk karakter dan pribadinya. Melalui apa? Melalui puasa. Di bulan Ramadan ini kemudian ada sabar, ya. Anak-anak lebih amanah, lebih teliti terhadap segala sesuatu. Kemudian lebih apa? Lebih jauh dari kemaksiatan. Ini Allah siapkan betul-betul. Di mana di bulan ini latihannya. Tapi kita kadang-kadang usikum wa yanasib Allah. Pada saat Idul Fitri ucapannya adalah selamat meraih hari kemenangan. Pertanyaannya, kemenangan dari apa? Baru latihan, belum perang. Perangnya kapan? 11 bulan perangnya. Di 11 bulan itu karakter kepemimpinan yang dibentuk dalam 1 bulan praktek. Bagaimana praktek dalam 11 bulan ini? Ini yang menentukan. Dan apabila gagal, di 11 bulan ada kegagalan, Allah siapkan lagi di bulan, di tahun berikutnya 1 bulan untuk apa? Untuk latihan lagi. Allah Akbar. Ayahanda bunda, ikhwan, jangan-jangan Allah masih pertemukan kita tahun ini dengan Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan kita tahun kemarin masih banyak yang alfa. Ramadan kita tahun kemarin masih banyak yang gagal di mata Allah. Banyak kita semua kebanyakan mungkin hanya baru menahan lapar. Ini dia, arti Ramadan belum masuk di dalam hati kita. Karena apabila arti Ramadan ini hanya baru menyentuh lambung, maka lihat orang buka puasa nasi tinggi membumbung. Namun apabila Ramadan ini sudah menyentuh hati, maka setiap hari kepala ini berpikir dengan siapa aku ingin berbagi. Bedanya arti bulan Ramadan di dalam hati salafus soleh dengan orang-orang yang lain kebanyakan. Ini dia. Karakter kepemimpinan sangat ditentukan di bulan Ramadan ini. Siapa yang bertanggung jawab? Ayahnya yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bentuk karakter anak-anak kita, bentuk karakter istri kita, bentuk karakter pasangan kita, bentuk karakter lingkungan kita. Ini yang paling penting. Di bulan Ramadan ini kita latihan bersama-sama. 11 bulan ke depan kita saling bergandengan dalam ukhuwah yang kuat untuk apa? Untuk memerangi musuh Islam bersama-sama, untuk memerangi syahwat kita, untuk memerangi bakhil kita, untuk memerangi tamak kita. Kita saling mengingatkan, inilah yang paling penting. Sebetulnya Allah siapkan dari awal, tinggal kita mau mengambil atau tidak. Subhanallah, hebat betul Islam ini. Apabila Islam ini kita pelajari dengan betul-betul dari dalam hati kita, maka jelas sudah kebangkitan Islam akan lebih cepat daripada apa yang ada sekarang. Pada Allah, saya terakhir pada saat Dr. Zakir Naik berkunjung ke sini, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi protokolnya beliau. Jadi selama beliau di Indonesia, sebelahnya saya biasanya. Alhamdulillah, kemana-kemana beliau dengan kami. Beliau ini bingungnya begini. Indonesia ini luar biasa penghormatan terhadap ulamanya. Pada saat DZN atau Dr. Zakir Naik hadir ke sini, wah luar biasa penyambutan, ya. Bahkan kita rekor, Bekasi itu paling banyak yang hadir di seluruh dunia dibandingkan dengan ceramah-ceramah beliau. Waktu kami ke Malaysia, di Malaysia sepi, di Perlis itu sepi. Kami ketemu beliau pertama di Malaysia sepi aja, kayak ulama biasa aja gitu. Tapi di Indonesia luar biasa. Beliau bilang, saya yakin kebangkitan Islam ini ada di Indonesia awalnya. Karena apa? Cara kalian memperlakukan ulama. Tapi beliau kaget lagi pada saat banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya Allah, ada yang nikah dengan beda agama, ya, ada yang kemudian tidak menjalankan sesuai syariat, ada yang nanya bagaimana kalau kita melihara anjing karena ingin melihara aja. Beliau bingung, Indonesia ini Islamnya Islam apa ya? Saya tadinya semangat, dengar kayak gini lemes lagi saya.
Tadi udah semangat depan beliau, wah dada ini membuncah rasanya. Ya kan beliau bilang kebangkitan Islam ada di Indonesia. Selesai pertanyaan-pertanyaan di hotel nggak bisa ngomong kamu. Beliau nanya, Indonesia ini mazhab apa? Ikut imam yang mana? Allah. Saya bilang kami kebanyakan Imam Syafi'i. Kalau kita lihat, kita ikrar ya, banyak Imam Syafi'i ya, pengikutnya di sini. Nah, pusing kemuliaan nafsi kepada Allah. Saya mau tanya, khatam Quran udah berapa banyak kita Ramadan ini? Alhamdulillah wajah-wajahnya sih lebih dari 10 guys. Insyaallah ya. Ya. Kita lihat salafus soleh, jangan bandingin sama Rasulullah, yang nggak bisa kita bandingin sama Rasulullah. Rasulullah itu bulan Ramadan ngajinya ditemenin Jibril. Ditemenin Jibril alaihissalam, teman. Imam Malik itu hafal Quran, tapi pada saat bulan Ramadan beliau ini qara'a minal mushaf. Beliau buka lagi mushafnya. Karena pada beliau hafal Quran. Beliau buka mushafnya karena beliau bilang, aku takut ada bacaanku yang keliru. Aku ingin memperbanyak hatam Quran. Imam Malik. Di atas beliau ada Imam Qatadah. Imam Qatadah ini lebih muda memang. Tapi kullu yahtimul Qur'ana bi kulli salati. Beliau ini hatam Qur'annya 3 hari sekali di bulan Ramadan. Berarti sebulan berapa kali? 10 kali Pak ya? 10 kali. Di atasnya itu ada lagi nggak? Ada Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Barbistah Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sehari sekali Pak hatam di bulan Ramadan. Jadi sebulan 30 kali. Wah, kita ini bangga banget mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berapa banyak? Sebulan 60 kali hatamnya. Sekarang kita ikrar pengikut Imam Syafi'i berapa kali hatamnya? Malu kayaknya kita mau menyebutkan dari lisan ini saya pengikut Imam Syafi'i, malu kayaknya. Karena jauh sekali kita dari beliau. Jauh sekali. Nah, ini dia. Bagaimana karakter kuat kepemimpinan di dalam diri kita bisa kita tularkan kepada anak-anak kalau kita aja nggak lulus. Untuk itu marilah bulan Ramadan ini kita ikhlas walaupun udah di ujung-ujung, ya Allah. Istiqomahkan hamba dalam hidayah, ya Allah.